Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Hasbi untuk memimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat materi pembelajaran kemarin? Ya, betul, tentang hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu saling timbal balik. Nah, Ibu mau tanya nih di sini, ada yang tahu apa itu hak? Ada yang masih ingat? Ya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, selain hak ada juga nih kewajiban. Ada yang masih ingat apa itu kewajiban? Ya, betul. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan kewajiban itu kita harus punya rasa tanggung jawab. Nah, kalau kita nggak tanggung jawab dengan kewajiban kita, maka kewajiban kita tidak akan terlaksana dengan baik ya. Nah, sebagai manusia kita mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya di rumah, anggota keluarga itu masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Misalnya anak mempunyai kewajiban untuk apa? Membantu kedua orang tua, menghormati kedua orang tua, dan belajar di rumah atau mengerjakan PR. Nah, selain mempunyai kewajiban, anak juga mendapatkan hak di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, terus mendapatkan uang saku. Nah, itu termasuk hak ya, hak anak di rumah. Nah, selain itu, selain di rumah, kita juga mempunyai kewajiban dan hak nih di sekolah. Contohnya, di sekolah kita harus menghormati guru, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, selain kewajiban, kita juga mempunyai hak di sekolah. Contohnya, kita mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, mendapatkan keamanan di sekolah ya, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, selain di sekolah, di rumah, di masyarakat pun kita mempunyai hak dan kewajiban ya sebagai warga masyarakat. Nah, selain masyarakat, kita juga mempunyai nih hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Nah, apakah sudah paham materi tentang hak dan kewajiban? Nah, baiklah. Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut pada materi hari ini, yaitu tentang keragaman sebagai anugerah. Silahkan dibuka LKS-nya, LKS tema halaman 36. Silahkan dibaca terlebih dahulu tentang nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat. Nah, sudah selesai dibaca? Sudah, baik. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang keragaman di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keragaman. Nah, keragaman adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan dalam banyak bidang. Nah, contohnya ya, perbedaan itu bisa meliputi bahasa, tarian, kemudian budaya, ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi. Nah, itu contoh-contoh dari keragaman. Nah, di Indonesia ini terdiri dari banyak pulau ya. Dengan adanya keragaman di Indonesia,
yang menjadikannya Indonesia ini negara yang kaya ya. Nah, di sini Ibu punya contoh ya. Di sini ada contoh yang pertama. Dari gambar ini bisa disimpulkan, bisa kita lihat bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak keragaman. Nah, di sini ada banyak tarian-tarian daerah. Dalam satu gambar ini banyak sekali contoh tarian-tarian daerah ya, ragam-ragam tarian daerah. Kemudian beragam suku-suku daerah, rumah adat, dan masih banyak lagi. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa Indonesia ini berdiri atas perbedaan. Banyak sekali keragaman di dalamnya. Tetapi dari keragaman tersebut kita harus menjaganya dengan cara apa? Dengan cara bersatu. Nah, agar Indonesia ini terjaga keutuhannya, kita harus menjaga. Nah, bagaimana nih caranya kita menjaga perbedaan? Nah, caranya yaitu dengan saling menghargai, menghormati antar warga negara. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, ras, budaya, nah tetapi kita harus saling menjaga dan menghormati ya. Sampai sini paham? Nah, dari perbedaan ini kita juga harus menganggap bahwa perbedaan itu adalah suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, ya. Kita harus mensyukuri adanya perbedaan, ya, karena perbedaan ini adalah suatu anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, agar Indonesia ini tetap terjaga keutuhannya, kita harus menanamkan sikap toleransi kepada diri kita ya. Sikap toleransi adalah saling menghargai, menghormati atas perbedaan. Jadi kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Misalnya Fahri, kamu tinggal di komplek. Nah, biasanya kalau tinggal di komplek itu orang yang gak asli dari daerah situ ya, gak asli dari daerah tersebut. Entah itu ada yang dari luar kota, luar daerah, dan macam-macam juga agamanya. Ada yang beragama Islam, entah Kristen, entah Hindu. Nah, selain agama, mereka juga mempunyai budayanya masing-masing ya, mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu kita harus terus menjunjung tinggi persatuan dengan cara menghargai dan menghormati ya. Dengan cara kita menghormati dan menghargai perbedaan, maka Indonesia ini akan rukun. Maka warga negara Indonesia akan hidup rukun ya. Sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun Indonesia berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku bangsa, bahasa, tarian, kemudian daerah. Nah, walaupun berbeda-beda tapi kita harus tetap bersatu ya. Bersatu dan menjaga keutuhan bangsa kita dengan cara saling menghormati dan menghargai antar perbedaan. Baiklah, sampai sini paham? Kalau sudah paham, Ibu akan memberi soal dan pertanyaan. Nah, kalau ada yang bisa atau tahu bisa angkat tangan. Boleh angkat tangan. Soal yang pertama. Sebutkan keragaman yang ada di Indonesia. Contohnya. Ya, Najwa. Ya, betul. Kemudian soal yang kedua. Bagaimana cara kita menciptakan kerukunan dalam keberagaman di Indonesia? Bagaimana caranya? Ya, Yasmin. Ya, betul. Nah, soal selanjutnya yaitu apa semboyan negara Indonesia dan sebutkan artinya. Ya, silakan Fahri. Ya, betul. Nah, soalnya sudah selesai. Sekarang Ibu mau buat bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok dari masing-masing nanti mengerjakan tugas kelompok. Nah, Ibu bentuk kelompok. Duduk bersama masing-masing kelompoknya. Nah, tugasnya yaitu kalian membuat pertanyaan apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa. Nah, kalian membuat dari pertanyaan itu, dibuat pertanyaan itu dari teks yang sudah kalian baca tadi ya. Teks yang sudah kalian baca tadi kalian buat
pertanyaan dari teks tersebut. Nah, silakan untuk dikerjakan. Ya, baiklah, soalnya sudah selesai dan sudah dikumpulkan. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada kali ini. Semoga mudah dimengerti dan membawa manfaat untuk kita semua. Jika masih ada yang bingung atau masih nggak ngerti, boleh ditanyakan langsung pada ibu ya. Yang sudah habis, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.